Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saat ini kita akan mendengarkan kelas-kelas Sabat. Tapi sebelum itu, kita lipat tangan kita tutup mata kita karena kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami. Berkati sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami masing-masing. Berkati juga kami dimanapun kami berada. Tolong Kau berikan kesehatan selalu kepada kami ya Tuhan. Berkati juga pembicara akan membawakan firman. Biarlah kiranya Engkau yang berkata-kata ya Tuhan melaluinya. Tolong hapuskan dosa-dosa kami hendak mau jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat belajar adik-adik. Tuhan memberkati. Di pohon burung bernyanyi, juga di gunung sunyi, di tepi laut dan sungai yang jernih, Tuhan sediakan makanan bagi burung semua, dan beri makanan kita juga. Bila awan kesusahan dan dengar deru topan, dengan mengganas datangnya gelombang, Tuhan selalu melindungi burung-burung semua, dan Dia pun lindung kita juga. Anak-anak dicintanya dan burung tak dilupa, semuanya dalam lindungan Bapa. Ya Bapa, Tuhan sediakan tempat di hatinya dan di surga untuk anak-anak yang setia, untuk anak-anak yang setia. Halo adik-adik, selamat Sabat. Bagaimana kabar hari ini? Kakak harap kita semua sehat-sehat ya. Adik-adik di rumah sehat-sehat juga ya. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita Mission yang berjudul Kontes Besar. Di suatu tempat di Afrika ada seorang anak laki-laki bernama Junior.
Junior dan adiknya yang bernama Emily, mereka dipindahkan oleh ayahnya dari sekolah lama ke sekolah baru yang namanya sekolah Advent. Nah, tapi si Junior ini tidak suka. Dia bilang ke papanya, "Papa, saya nggak mau sekolah di sini. Sekolah ini aneh. Sekolah mana yang tidak punya taman bermain? Sekolah mana yang tidak punya lapangan?" Ayahnya bersikeras untuk Junior dan adiknya bersekolah di sekolah Advent ini. "Tidak mau, Papa. Sekolah ini aneh. Masa sekolah nggak ada pintunya? Masa sekolah nggak ada jendelanya?" Tetapi ayahnya berkata, "Tidak apa-apa, Junior. Seiring dengan berjalannya waktu, sekolah ini akan menjadi lebih baik." Akhirnya dia bersekolah di sekolah tersebut. Nah, lama-kelamaan Junior ini merasakan sesuatu yang berbeda. Di sekolah Advent ini diajarkan tentang firman Tuhan, diajarkan tentang Alkitab. Dan Junior merasa senang karena di sekolahnya yang lama tidak diajarkan tentang Allah. Lalu satu pagi ibu guru memanggil seluruh teman-teman Junior. Ibu guru bilang, "Perhatikan ke papan tulis." "Ya, ada apa, Bu?" "Besok Ibu akan bikin kuis. Kalian catat ayat yang sudah Ibu catat di papan tulis. Kalian salin ke buku catatan kalian. Ibu sudah menyatatkan 4 ayat hafalan. Tugas kalian adalah memilih salah satu, hafalkan, dan besok Ibu akan tanya di ulangan." Nah, sesampainya di rumah, si Junior memilih satu ayat di Efesus 6 ayat 1 dan 2. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini." Diulang-ulang terus sampai akhirnya Junior bisa hafal Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Nah, melihat si Junior ini menghafalkan ayat hafalan, orang tuanya merasa sangat senang. Dan keesokan harinya, pada saat ujian, guru datang. "Anak-anak, ini kertas ujian kalian." Dibagi kertasnya. Ini untuk Junior, ini untuk Kairin, ini untuk Abigail, ini untuk Derena. Sampai semua satu kelas diberikan. Tugas kalian adalah tulis ayat hafalan yang sudah kalian hafalkan di rumah. Nah, si Junior ini langsung dia tulis Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Pada saat ujian dibagikan, si Junior ini mendapatkan nilai 100, mendapatkan nilai sempurna. Dia merasa sangat senang. Nah, melihat si Junior ini suka untuk menghafal Alkitab, ibu gurunya memberikan beberapa kuis lagi. Sering sekali ibu guru memberikan kuis untuk menghafalkan Alkitab. Dan dilihat Junior ini adalah yang paling semangat untuk menghafalkan Alkitab. Jadi, ibu guru memanggil Junior. "Junior, sini." Junior ada temannya 2 orang lagi, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kalian ini ibu panggil untuk sebuah maksud. Kalian ibu pilih untuk mewakilkan teman-teman sekelas kalian untuk mengikuti perlombaan melawan anak kelas 2. Pada saat itu Junior dan teman-temannya duduk di kelas 3 SD. Tugas kalian di perlombaan nanti adalah menghafalkan ayat hafalan. Junior sangat senang, dia bisa mewakili teman-temannya. Dari teman sekelas ia dipilih oleh ibu guru. Dia sangat senang, dia sangat rajin. Dia pulang ke rumah, dia buka Alkitabnya, dia hafalkan ayat sebanyak-banyaknya. Dia hafal. Singkat cerita, pada saat perlombaan dimulai, pada saat hari perlombaan, peraturannya begini. Ibu guru akan memberikan ayat dari Alkitab. Tugas kalian adalah menghafalkan ayat tersebut. Perlombaan dimulai. Nomor 1, coba hafalkan Yohanes 3 ayat 16. Wih, kelas 2 angkat tangan. Saya bu. Ya, coba hafalkan. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Betul sekali. Kelas 3 mau menjawab? Ya, akhirnya kelas 3 pun juga menjawab. Dan semua mendapatkan
1 poin. Sampai soal ke-7, kedua tim ini bisa menjawab. Wah, gawat ini, nilainya seri, nilainya sama. Diberikan 1 soal tambahan. Pada saat diberikan soal tambahan ini, ibu guru menyebutkan 1 ayat. Efesus 6 ayat 1 dan 2. Wah, anak-anak kelas 2 bingung. Aduh, gimana ini? Kamu tahu nggak? Enggak, aku nggak tahu. Kamu tahu nggak? Aku nggak tahu. Aduh, kita nggak bisa jawab. Gimana nih? Kelas 2 nggak ada yang tahu. Nah, kelas 3, timnya si junior, teman-temannya juga nggak hafal. Si junior teringat, waktu ujian, bu guru pernah memberikan ayat ini untuk dihafalkan, Efesus 6 ayat 1 dan 2. Dan akhirnya si junior angkat tangan. Dengan yakin dia angkat tangan. Dan akhirnya pemenangnya adalah kelas 3, junior dan teman-temannya. Nah, dari sini, dari sejak kontes besar itu, dari perlombaan, ibu guru melihat si junior ini sangat senang sekali mempelajari tentang Alkitab, belajar tentang Allah, hingga ibu guru mengajak junior untuk bersama-sama pergi ke gereja. Nah, tidak hanya junior saja, junior membawa adiknya Emily dan juga orang tuanya untuk ikut beribadah di gereja bersama dengan ibu guru. Ternyata, orang tua junior ini senang sekali mendengarkan firman tersebut. Hingga akhirnya orang tua junior memutuskan untuk dibaptis. Nah, junior juga berharap dia akan dibaptis pada saatnya nanti. Nah, saat ini junior berusia 13 tahun. Dia sekarang itu di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Dia sangat berharap dia bisa tetap bersekolah di sekolahnya yang lama, di sekolah Advent. Tetapi di sekolah Advent di sana hanya ada SD dari kelas 1 sampai kelas 6 saja. J'aime mémoriser la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Nah, oleh sebab itu, persembahan sahabat 13 kita akan digunakan untuk membangun gedung sekolah 4 lantai yang akan menampung anak-anak dari TK sampai SMA. Demikianlah berita mission kita. Tuhan memberkati. Sahabat, kalian tahu nggak bahwa Allah menciptakan kita itu untuk bersahabat dengan Dia dan juga orang lain? Nah, kalau misalnya kita mau bersahabat dengan orang lain, salah satu caranya adalah dengan kita mengabarkan Injil Tuhan. Nah, kira-kira
Kalian kalau misalnya disuruh mengabarkan Injil, kalian tuh mau ngabarin Injil di mana? Di pedalaman, atau di kota sendiri, atau di dalam negeri, atau bahkan di luar negeri, yang mana? Nah, dan apa tuh alasannya? Ya, jadi penginjil saya mau ditempatkan di pusat kota atau tempat ramai agar mereka mendengarkan saya dengan seksama dan tenang. Gitu. Nah, kalau aku mau di Papua karena aku pengen seperti misionaris lain mengabarkan Injil, memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Tuhan. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Kalau saya jadi penginjil, saya mau ditempatkan di Gabon karena saya mau orang-orang Gabon mau tahu tentang Tuhan Yesus. Kalau saya mau menginjil, saya mau kemanapun Tuhan suruh karena kita harus menurut sama Tuhan. Jadi kemanapun Tuhan suruh nanti kita harus mau. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mau mengabarkan Injil di gereja karena ada teman-teman. Nah adik-adik, poin penting kita pada saat ini adalah Allah menciptakan kita untuk bersahabat dengan Dia dan juga dengan orang lain. Selamat belajar. Dah. To let you go in the fire.
Selamat sahabat adik-adik, selamat jumpa lagi dalam acara sekolah sahabat kita. Tidak terasa kita sudah tiba pada sabat ke-13. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, agar firman ini boleh menjadi pelajaran dan pedoman bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk hari Sabat kami dapat belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kehidupan, bahkan keselamatan. Biarlah pelajaran ini boleh menolong kami untuk menghargai bahwa Tuhan adalah pencipta kami dan kami harus mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa kami. Biarlah Roh Suci mengajar kami agar kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran kita Sabat ini adalah terikat satu dengan yang lain. Artinya kita tidak bisa hidup sendirian. Adik-adik, kita akan belajar tentang bagaimana kita telah diciptakan oleh Tuhan. Ya, ayat hafalan kita mengatakan bahwa kita ini adalah suatu ciptaan Allah yang sangat ajaib. Sangat ajaib. Di mana Daud benar-benar kagum melihatnya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Dan pelajaran kita terikat pada Mazmur 139. Kalian sudah baca kan? 139. Artinya begini, Tuhan itu mengenal kita. Dia mengerti keadaan kita. Dia mengetahui kita. Waktu kita duduk, waktu kita berjalan, Dia mengerti apa yang kita pikirkan. Dan Dia memeriksa kita. Waktu kita berjalan, waktu kita tidur, Tuhan tahu. Bahkan lidah kita sebelum kita dilahirkan, ya, sebelum kita dapat berbicara, Tuhan tahu apa akan jadi dengan kita. Dia ada di belakang kita, Dia ada di depan kita, bahkan Dia meletakkan tangannya di atas kepala kita. Nah, Tuhan itu sangat ajaib. Pikirannya sangat tinggi dan luar biasa. Kita tidak dapat menyelaminya, artinya kita tidak dapat mengetahui Tuhan Allah itu dengan sebenarnya. Dia tahu kemana kita pergi. Kalau kita mendaki jauh ke langit, Dia ada di sana. Kalau kita turun jauh ke tempat orang mati, Dia juga ada di sana. Kalau kita bersayap seperti fajar, Dia ada juga di langit. Kalau kita buat rumah kita di ujung lautan, Dia pun ada di sana. Nah, adik-adik, apa sebenarnya, ya? Apa sebenarnya kita ini? Kita ini manusia yang sungguh ajaib, diciptakan oleh Allah, dan Allah menciptakan kita menurut peta dan teladannya. Nah, oleh sebab itu, apa artinya diciptakan menurut peta Allah? Artinya kita itu diciptakan dengan pikiran yang cerdas. Kita dapat memilih mana yang baik. Kita dapat menyucikan hati kita. Kita dapat belajar. Dan kita diciptakan menjadi wakil dari Allah untuk mencintai orang lain. Karena Tuhan juga mencintai kita. Tuhan menciptakan menurut teladannya, menurut tabiatnya, menurut tujuannya, yaitu untuk mengasihi. Jadi kita lihat di sini ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Itulah sebabnya kita harus hidup saling mengasihi. Itulah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri dan kita dicintai. Adam dan Hawa diciptakan begitu sempurna. Nah, kenapa makhluk sosial itu makhluk yang saling menolong? Seorang tukang jahit
harus menolong menjahit baju supaya kita punya baju. Tukang masak harus memerlukan petani supaya padi bisa ditanam dan kita mempunyai beras untuk dimakan. Jadi semua memerlukan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu diingat, kita diciptakan menurut peta Allah. Suatu kejadian yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita dijadikan serupa dengan Allah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mengatakan kepada teman-teman kita atau orang lain, "Ah, kamu titik-titik." Ya, nama binatang. Itu menghina penciptanya. Tidak boleh adik-adik. Ya, tidak boleh berkata-kata buruk tentang orang lain. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Jadi secara keseluruhan ingatlah, kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan pikiran yang cerdas, dengan tabiat yang suci untuk mengasihi dan menolong orang lain. Dan tabiat Yesus harus ada dalam diri kita. Karena kita serupa dengan Yesus. Jangan menghina orang lain dan hidup kita harus saling menolong dan saling memberikan, mencintai satu dengan yang lain. Daud mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 23, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Mudah-mudahan ini juga boleh menjadi doa kita hari ini. Terima kasih adik-adik. Biarlah kita hidup bersama-sama, saling mengasihi. Sampai jumpa. Poin penting, Allah menciptakan kita untuk bersahabat dengan Dia dan orang lain. Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith, Jesus Himself to see us through. Meet me in heaven, we'll join hands together, meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together, brothers and sisters, I'll be there. Praise the Lord, are we to go where Jesus leads? We'll fight in faith and we will overcome. Heaven is our joy and saving every soul. Pray that we all will be there. Meet me in heaven, we'll join hands together, meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together, brothers and sisters, I'll be there. Praise the Lord, we all will be there. Pada sahabat hari ini, kakak akan memberikan satu statement kepada kalian. Apa yang pernah Tuhan Yesus katakan, yaitu tidak baik bagi seseorang itu untuk hidup sendirian. Tuhan Yesus tuh punya rancangan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita menjadi yang terbaik ketika berinteraksi dengan orang lain. Mari kita selidiki beberapa ayat yang menceritakan lebih banyak tentang pentingnya berinteraksi. Kenapa sih kita tuh sebagai seorang manusia tidak baik untuk hidup sendirian? Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
kesenangan atau persatuan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Penasehat. Matius 18 ayat 19 dan 20. Ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Permintaan kita akan dikabulkan. Berdoa lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdoa, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita semua membutuhkan kasih, pertolongan, dan dukungan dari sahabat. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia. Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Tuhan mengampuni kita. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Nah, adik-adik, ingat poin penting kita pada pelajaran Sabat hari ini, yaitu Allah menciptakan kita untuk bersahabat dengan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat. Acara Skala Sabat kita telah selesai.
Saat ini kita akan menutupnya dengan doa. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami. Berkati suara kami telah menyelesaikan acara sekolah sahabat kami. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dan memberikan kami Roh Kudus ya Tuhan. Berkati juga firman yang kami dengarkan, biarlah kiranya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong Engkau berikan kami juga kesehatan selalu ya Tuhan. Tolong Engkau berkati juga orang tua kami. Tolong hapuskan dosa-dosa yang mau jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara sekolah sahabat kita telah selesai. Sampai bertemu saat berteman adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.